Bismillahirrahmanirrahim. Summa iklam mongko kari-kari weruh sira apa anna umma kulsumin sak temene sayyidah ummu kulsum iku tazawwaja garwaha ing sayyidah ummu kulsum Umar bin Khattabi sapa sayyidina Umar bin Khattab. Fawaladat mongko ngelahirake sapa sayyidah ummu kulsum lahu krono arai Umar bin Khattab Zaidan ing Sayyid Zaid wa Ruqayyah lan Sayyidah Ruqayyah. Jadi yang perlu diketahui lagi adalah Sayyidah Ummu Kulsum. Sayyidah Ummu Kulsum ini adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW, putri dari Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Sayyidah Ummu Kulsum ini dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan mempunyai dua putra, yaitu Sayyid Zaid dan Sayyidah Ruqayyah. Waruwiyalan dan riwayatake apa anna Umar sak temene Sayyidina Umar khotoba iku nglamar sapa Sayyidina Umar ila aliyin maring Sayyidina Ali bintahu ing anak wadone Sayyidina Ali Umma Kulsum min rupane Sayyidah Umma Kulsum. Fadzakaro mongko ngilingake sapa Sayyidina Ali lahu maring Sayyidina Umar sohiroha ing cilike Ummu Kulsum. Fa'awada mongko baleni sapa Sayyidina Umar hu ing khotobah. Faqala mongko dawu sapa Aliun Sayyidina Ali. Abasa bakal ngutus sapa ingsun biha ing Ummu Kulsum ilaika maring sira. Fa in rondiyat mongko lamun rindo sapa Ummu Kulsum fa hiya mongko utawi Ummu Kulsum imra'atuka iku bojo wadon sira. Farsala mongko ngutus sapa Sayyidina Ali ha ing Sayyidah Ummu Kulsum ilaihi maring Sayyidina Umar. Fakasyafa mongko buka sapa Sayyidina Umar ang sakiha saking mendise Sayyidah Ummu Kulsum. Faqalat mongko dawu sapa Sayyidah Ummu Kulsum mah ing mah walaula annaka amirul mukminin walaula annaka lamun ora sak temene sira iku amirul mukminina wong pimpinane wong mukmin kabeh lalatom mongko lalatom tu mongko nyekti nyulek sapa ingsun ainaka ing mripat sira. Jadi diriwayatkan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu melamar Sayyidah Ummu Kulsum kepada Sayyidina Ali. Nah, lalu Sayyidina Ali mengingatkan Sayyidina Umar, wahai Umar, Ummu Kulsum masih kecil. Jadi waktu itu kira-kira umurnya masih 9 tahun, masih kecil. Lalu Sayyidina Umar mengulangi lagi lamarannya. Akhirnya Sayyidina Ali menjawab, baiklah kalau kamu memang ingin melamar putriku Ummu Kulsum, saya akan mengutus Ummu Kulsum kepadamu. Jadi saya akan menyuruh Ummu Kulsum kepadamu. Apabila dia rindu dan mau, berarti dia adalah istri kamu. Jadi dulu itu seperti itu. Para sahabat Nabi itu ya nggak berpikir anak saya umur 9 tahun dilamar kakek-kakek, nggak ada pikiran seperti itu. Jadi mereka itu demi maslahatul ummah, demi menjaga kebaikan keturunan, dan demi perjuangan agama Islam. Nggak ada pikiran aneh-aneh seperti itu. Kalau sekarang ya nggak karu-karuan, apa itu menjadi bahan pergunjingan, nggak karu-karuan kan. Jadi akhir zaman itu sebuah kebenaran. Terkadang banyak yang melihat kebenaran itu sebuah
kesalahan. Bukan karena ini kan kebenaran. Kalau melamar kan kalau pada ayahnya, kalau ayahnya setuju, terus masalahnya apa kan? Biarpun yang melamar itu misalkan kakek-kakek umur 60 tahun melamar yang baru anak-anak umur 20 tahun misalkan, salahnya apa kan? Itu kan resmi, lamarannya resmi, terus menikahnya resmi, apa kesalahannya? Seolah-olah idealnya itu 20 tahun dapat 25 tahun kan, itu mindset pikiran orang-orang zaman sekarang, sehingga menganggap seorang yang tua menikah dengan yang muda itu permasalahan, kan aneh, padahal itu sebuah kebenaran disalahkan. Itu anehnya, bahkan dijadikan bahan bergunjingan. Jadi semoga kita tidak terjerumus terhadap hal-hal yang seperti itu, seolah-olah kebenaran tapi kesalahan. Menghujat kan seolah-olah kebenaran tapi kesalahan. Kebenaran kok dihujat kan, yo aneh. Akhirnya gimana tadi? Lanjut ceritanya tadi. Akhirnya Sayyidina Ali itu mengutus Sayyidah Ummu Kulsum untuk menemui Sayyidina Umar. Nah, akhirnya mau. Setelah Sayyidah Ummu Kulsum menemui Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar nggak sengaja ingin lihat kakinya, ingin melihat betisnya, jadi roknya dibuka sedikit aja, langsung ditutupi lagi sama Sayyidah Ummu Kulsum. Lalu Sayyidah Ummu Kulsum itu mengucapkan, hei, kalau sekiranya Anda bukan pimpinan orang-orang yang beriman, maka mata Anda akan saya colok. Jadi dengan nada marah. Lalu kenapa kok Sayyidina Umar membuka kalau istilahnya orang Jawa kan roknya? Ya bukan apa-apa, cuma pengen melihat saja, istri saya masih kecil, pengen melihat kakinya, bentuk kakinya saja, enggak ada unsur apa-apa. Tapi berhubung Sayyidah Ummu Kulsum itu lagi cucu Nabi Muhammad, jadi dilihat saja oleh orang lain, ya enggak mau, tidak mau, bahkan oleh calon suaminya. Sebenarnya kan boleh jadi syarat, kalau misalkan sudah menjadi calon istri atau calon suami kan boleh calon suami melihat wajah istrinya, melihat kakinya kan dibolehkan. Memang seluruh aurat kan kecuali wajah dan telapak kaki, tapi calon suami itu dibolehkan kalau memang sudah benar-benar ada ikatan. Yang penting jangan yang lebih dari itu, jangan aneh-aneh, itu yang nggak boleh kan itu. Wa fi riwayatin, lan iku ing dalem sijine riwayat, apa lama khotobaha, hari kalane nglamar sapa Sayyidina Umar ha ing Sayyidah Ummu Kulsum, min aliyin saking Sayyidina Ali. Kala mongko matur sapa Sayyidina Ali lahu maring Sayyidina Umar, annaha ing sak temene Ummu Kulsum sohiratan iku isih cilik. Faqala mongko matur sapa Sayyidina Umar, zawajni mugi nikahake sironi ing ingsun ha ing Sayyidah Ummu Kulsum ya Abul Hasanihu bapak Hasan. Fa inni mongko sak temene ingsun iku arsatu us ngawasi sapa ingsun mingkaromatiha saking mulyane Ummu Kulsum ma ing perkara layar rasudu kang ora ngawasi u ing ma ahadun sapa wong suci. Jadi dalam sebuah riwayat
bahwa ketika Sayyidina Umar melamar Sayyidah Ummu Kulsum kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sudah memberitahukan bahwa Ummu Kulsum masih kecil. Kemudian Umar berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Abul Hasan, nikahkanlah aku dengannya. Sesungguhnya aku sudah memantau dari kemuliaan-kemuliaannya, kemuliaan Ummu Kulsum maksudnya. Dari kemuliaan itu tidak ada orang yang melihatnya kecuali aku." Ola matur sopo Sayyidina Ali, falam makola mongko ari kalane matur sopo Sayyidina Umar lahu maring Sayyidina Ali, zalika ing mengkono-mengkono ini arsatu mingkaromati ila akhirih. Qala matur Aliun sapa Sayyidina Ali, aba asaha mengko ngutus sapa ingsun ing Ummu Kulsum ilaika maring sira. Fa in rondiyat mongko lamun rindu sapa Ummu Kulsum, fakon jawab tukuma mongko temen bakal nikahke sapa ingsun kuma ing sira karone. Jadi ketika mendengar ucapan Sayyidina Umar, kemudian dan ketika Sayyidina Umar berkata sudah selesai, Sayyidina Ali lalu berkata kepada Sayyidina Umar, "Saya akan mengutus Ummu Kulsum kepadamu. Jika Ummu Kulsum rela, maka sungguh aku akan menikahkan kamu berdua." Jadi ini para sahabat Nabi dulu ketika menikahkan anaknya itu ada yang melamar. Kalau yang melamar itu orang alim, peraturannya itu jadi orang alim dalam ilmu agama, ya tinggal terserah yang dilamar, biarpun yang melamar sudah tua. Posisi di sini Sayyidina Umar sudah tua, sudah sepuh, tapi melamar putrinya Sayyidina Ali. Jawaban Sayyidina Ali ya boleh saja, yang penting orangnya mau. Jadi kalau Ummu Kulsum mau kepadamu dan rela, yo kalian berdua akan saya nikahkan. Fa bahasa mongko ngutus sama Sayyidina Ali ing Sayyidah Ummu Kulsum ilaihi maring Sayyidina Umar burdatin kelawan burda. Nah, jadi Sayyidina Ali itu mengutus Sayyidah Ummu Kulsum kepada Sayyidina Umar dengan membawa burda. Jadi burda itu sorban yang garis-garis itu. Waqala matur sapa Sayyidina Ali laha maring Sayyidah Ummu Kulsum, qauli rupane qauli lahu hadhil burdatu allati qultu laka alaiha. Qauli utawi ucapan ingsun lahu maring Sayyidina Umar hadhil burdatu utawi burda allati qultu ngucap sapa ingsun laka maring sira alaiha ing atase Ummu Kulsum. Jadi ketika Sayyidina Ali mengutus putrinya yaitu Sayyidah Ummu Kulsum kepada Sayyidina Umar, itu disuruh membawa burda. Burda ini antar kepada Sayyidina Umar, lalu diberi pesan oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidah Ummu Kulsum diberi pesan oleh Sayyidina Ali, ucapan saya kepada Umar ini adalah burda yang saya ucapkan kepadamu terhadap Ummu Kulsum. Jadi kata-kata
itu disuruh mengucapkan oleh Sayyidah Ummu Kulsum kepada Sayyidina Umar. Faqalat mongko matur sapa Sayyidah Ummu Kulsum li Umar maring Sayyidina Umar, dia muga-muga ngrindani Allah subhanahu wa ta'ala halim maulur sapa Allah anhu ing Sayyidina Umar. Zalika ing mengkono-mengkono qauli lahu hadil burda. Jadi kemudian Sayyidah Ummu Kulsum dengan membawa burda tadi kepada Sayyidina Umar terus mengucapkan apa yang diucapkan oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Ali. Jadi ucapannya qauli lahu hadil burdatu allati qultu laka alaiha. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar laha maring Sayyidah Ummu Kulsum, qauli utai ucapan ingsun lahu maring Sayyidina Ali kontrol itu teman-teman rindu sapa ingsun radhiyallahu ing rindone Allah mingka saking sira wa wantu alan dele sapa Sayyidina Umar ya dahu ing astone Sayyidina Umar ala sakiha ing atase wontese Sayyidah Ummu Kulsum. Fakasyafa mongko buka sapa Sayyidina Umar ha ing saguha. Faqalat mongko matur sapa Sayyidah Ummu Kulsum, ataf alu hadza apa to agawe sira hadza ing iki, laula annaka lamun ora sak temene sira iku Amirul Mukminin pimpinane wong kang iman kabeh, lakasarot mongko nyekti nyuruk sapa lakasartu mongko nyekti nyuruk sapa ingsun ainaka ing mripat sira. Summa kharajat mongko nuli metu sapa Sayyidah Ummu Kulsum hatta jaat sing teko sapa Sayyidah Ummu Kulsum ila biha maring ramane Sayyidah Ummu Kulsum. Fa akhbarat mongko kabar sapa Sayyidah Ummu Kulsum ing abiha bidzalika kelawan mengkono-mengkono fakasyafaha ila akhiri. Faqalat mongko matur sapa Sayyidah Ummu Kulsum, bahasani bahasa ngutus panjenengan ni ing ingsun ila syaikhin maring wong tuwa suin kang ala. Faqala mongko jawab sapa Sayyidina Ali ya bunayyatu anak wadon ingsun annahu sak temene Umar zaujuka iku bojo lanang sira. Jadi kisahnya itu seperti itu. Ketika Sayyidah Ummu Kulsum membawa burda kepada Sayyidina Umar dan diberi pesan oleh Sayyidina Ali untuk mengucapkan qauli lahu hadhil burdatu allati qultu laka 'alaiha. Maka kata-kata itu pun diucapkan oleh Sayyidah Ummu Kulsum kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidah Ummu Kulsum, qauli lahu kontrolitu radhiyallahu anka wa andu ayatahu. Setelah mengucapkan itu, Sayyidina Umar itu meletakkan tangannya di wontis atau di betis Sayyidatina Ummu Kulsum, kemudian membuka sedikit apa itu roknya, kalau orang Indonesia roknya. Kemudian Sayyidah Ummu Kulsum berkata, kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau sekiranya kamu bukanlah Amirul Mukminin, maka mata kamu akan saya colok. Kemudian keluar Sayyidah Ummu Kulsum keluar karena merasa malu bahwa roknya itu dibuka, padahal mukanya sedikit. Kemudian datanglah Sayyidah Ummu Kulsum kepada ayahandanya, yaitu Sayyidina Ali, kemudian memberikan kabar seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian Sayyidah Ummu Kulsum berkata kepada Sayyidina Ali, kenapa engkau mengutus saya kepada orang tua yang
buruk perangainya. Nah, setelah mendengarkan itu, Sayyidina Ali menjawab, wahai anak perempuanku, sesungguhnya dia adalah suamimu. Jadi kan lamaran itu kan sudah diterima. Jadi kalau lamaran sudah diterima itu sekedar melihat sedikit boleh, tapi yang penting jangan semuanya. Belum akad nikah kok sudah yang aneh-aneh itu nggak boleh. Jadi boleh melihat sedikit aja kontisnya bro, boleh. Kalau pengen tahu bentuk kakinya gimana boleh, kan sudah lamaran tadi. Jadi dengan burda tadi kan otomatis lamaran. Sayyidah Ummu Kulsum membawa pesan Sayyidina Ali yang inti kata-katanya adalah lamaran kepada hantaran kepada Sayyidina Umar untuk lama. Jadi sahabat-sahabat dulu itu simpel kalau menikahkan putrinya. Jadi ya cuma membawa sorban, membawa burda itu. Semua ba'da mauti Umar, mongko ing dalam sause wafate Sayyidina Umar, tazawwaja mongko garwa ing Sayyidah Ummu Kulsum Aun bin Ja'farin, sapa Aun putra lanange Ja'far ibnu Abi Thalibin, putra lanange utawi Ja'far iku putra lanange Abi Thalib. Jadi setelah meninggalnya Sayyidina Umar, kemudian Sayyidah Ummu Kulsum dinikahi oleh Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi anaknya sepupu. Dan Sayyidah Ummu Kulsum putri dari Sayyidina Ali, sepupu. Sayyidah Ummu Kulsum putri dari Sayyidina Ali, terus Aun putri dari Ja'far. Ja'far dan Sayyidina Ali itu saudara, berarti menikah dengan sepupu. Wa ba'da mauti Aunin, lan ing dalem sause sidone Aun, tazawwaja mongko garwa ing Sayyidah Ummu Kulsum Muhammadun sapa Muhammad, akhuhu rupane dulur lanange Aun. Jadi kemudian setelah wafatnya Aun, itu saudaranya Aun yang bernama Muhammad itu menikahi Sayyidah Ummu Kulsum. Wa ba'da mauti Muhammadin, lan ing dalam sause sedone Muhammad, tazawwaja mongko garwa ing Ummu Kulsum akhuhu sapa dulur lanange Muhammad, Abdullah rupane Abdullah ibni Ja'farin, putra lanange Ja'far. Nah, kemudian setelah Muhammad meninggal, kemudian Sayyidah Ummu Kulsum dinikahi oleh saudaranya lagi, yaitu yang bernama Abdullah bin Ja'far. Wa ba'da mautiha, lan ing dalam sause sidone Ummu Kulsum ing dahu ing dalam ngersane Abdullah bin Ja'far, tazawwaja mongko garwa sapa Ja'far ukhtiha ing dulur wadone Sayyidah Ummu Kulsum, Zainabun rupane Sayyidah Zainab. Fawaladat mongko lahirake sapa Sayyidah Zainab lahu krana arai Abdullah aliyan ing Ali, wa aunan lan Aun. Al-Akbari kang gede, wa Abbasan lan Abbas, wa Muhammadan lan Muhammad, wa Ummu Kulsumin lan Ummu Kulsum. Wa dzurriyyatuha lan utawi keturunane Sayyidah Ummu Kulsum maujudatun iku ana ilal ana ing dalem tumeka saiki dikasrotin kelawan akeh. Nah, jadi ini dari keturunan Sayyidah Ummu Kulsum inilah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Tapi yang perlu diketahui lagi, Ummu Kulsum di sini itu putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Berarti cucu Nabi Muhammad SAW. Tapi kesamaan namanya itu kadang yang tidak paham itu, oh itu berarti putri Nabi, bukan. Itu putri Sayyidah Fatimah bin Muhammad. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi manfaat ilmu oleh Allah, diberi ilmu yang disertai dengan hidayah, dan
Semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.